Kita merasa ketika kita membaca buku, kita meningkat value-nya. Kita merasa ketika kita membaca buku, kita berguna. Kita merasa ketika kita membaca buku, ada sesuatu kepuasan di dalam diri kita karena kita mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu, mendapatkan knowledge yang kita dapatkan di buku-buku tersebut. Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Fairuz Fariski. Aku adalah seorang penulis lepas dan juga seorang pembaca sejati. Aku bahkan sudah membaca sejak dari aku SD. Jadi bisa dibilang, kegiatan keseharianku adalah membaca dan menulis. Dan di video kali ini kita akan membahas mengapa ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah tertentu, kita sering kali lupa dengan bacaan-bacaan buku yang kita baca. Sekalipun memang banyak bacaan yang sudah kita khatamkan. Aku sepakat. Menurut Raditya Dika, membaca buku adalah return on investment paling tinggi yang bisa kita lakukan. Mengapa tidak ya? Seorang penulis buku, menulis buku, satu buku ini saja, itu bisa sampai puluhan tahun dia menghabiskan risetnya. Lalu kemudian dia tuangkan 20 tahun tersebut ke dalam satu buku yang paling cuma 200-an halaman saja. Dan yang lebih mengerikannya lagi adalah kita menghabiskan buku ini dalam waktu 1-2 minggu saja. Maka menurut Raditya Dika, di zaman ini tidak membaca buku adalah senyata-nyatanya orang yang merugi. Sepakat sekali aku. Tetapi kemudian ada satu masalah yang sebenarnya aku pikirkan dan aku gelisahkan belakangan ini. Kita banyak membaca buku, ya. Tetapi kenapa ya? Kenapa ketika kita berhadapan dengan masalah, dengan realitas, justru malah tiba-tiba kepala kita ngeblank aja? Kayak ngerasa, kemana aja buku-buku yang selama ini aku konsumsi? Kemarin perasaan ini gampang deh kita pikirkan. Tetapi kenapa di masalah ini sungguh sangat-sangat susah sekali untuk kita dapatkan? Apalagi ya di zaman sekarang ini. Di zaman dimana setiap hari kita dirundung informasi yang begitu tajam sekali. Bayangkan aja, setiap hari kita scrolling Instagram, TikTok. Screen time kita bisa sampai 8 jam lebih. Dan 8 jam lebih itu kita habiskan untuk scrolling aja. Satu konten Instagram Reels itu kan paling nggak nyampe 5 menit lebih lah rata-rata. 3-5 menit lah paling tidak ya. Dan kita menghabiskan waktu selama 8 jam scrolling tersebut. Dan ada berapa banyak konten-konten yang akhirnya kita konsumsi. Ada berapa banyak dopamin yang dikeluarkan oleh kepala kita sehingga kita merasa nyaman terhadap kondisi tersebut. Gila banget. Dan menurutku hal-hal tersebut itu berpengaruh tentunya pada kegiatan membaca. Sehingga kemudian membaca itu kita tidak bisa lagi fokus seperti dulu karena setiap hari sudah terbiasa mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya instan. Sedangkan membaca buku perlu adanya kesabaran kognitif untuk membaca 1 halaman dulu, 2 halaman dulu, 3 halaman dulu. 5 menit kemudian hilang semua sudah. Maka itu sungguh sangat-sangat berbahaya sekali sebetulnya. Tapi ketika aku membaca buku ini, Building a Second Brain karya Tiago Forte, aku akhirnya memahami bahwa otak manusia itu terbatas sebetulnya. Dan kita tidak bisa lagi membebani otak kita dengan serangkaian tugas-tugas tertentu. Otak kita tuh fungsinya cuma 2 hal aja. 1, menganalisis. 2, berpikir. Sudah itu saja. Seperti contoh, kita membebani kepala kita dengan menyimpan informasi yang begitu banyak di kepala kita. Kita akhirnya mencoba untuk mengorganisir informasi yang ada di kepala kita. Nah, itu pekerjaan yang sepatutnya kita singkirkan ke instrumen-instrumen lain yang bisa kita kerjakan. That's why, menurut Tiago Forte, kita perlu second brain, digital note taking.
Apalagi urusannya dengan membaca buku. Dengan digital note taking, dengan second brain sebagai asisten otak pertama kita akhirnya bisa mendelegasikan tugas-tugas seperti mengarsip, menyimpan informasi, mencatat pengetahuan, dan lain-lain pada hal-hal tersebut. Sederhananya adalah, second brain itu adalah cara kita mengelola pengetahuan, mengelola informasi yang sedemikian membludak di kepala kita, mencatatnya ke dalam satu catatan digital, agar kemudian suatu saat nanti kita bisa memperoleh lagi, kita bisa membukanya lagi, dan informasi tersebut akan bermanfaat untuk kita semua. That's why akhirnya aku ketika tahu bahwa second brain itu penting, disitulah aku menemukan Notion. Notion sangat membantuku dalam urusannya dengan keseharian, bukan hanya urusan membaca aja. Urusan-urusan apapun, urusan kuliah, urusan pekerjaan, urusan organisasi, dan lain-lain, Notion sungguh sangat-sangat membantu. Apalagi dengan membaca. That's why akhirnya aku merasa Notion sangat penting. Nah, disinilah aku ingin mencoba untuk membagikan pengalamanku kepada teman-teman selama beberapa tahun belakangan ini, dan bagaimana caraku mengorganisasi informasi dari bacaan, dari hal-hal apapun itu ke Notion. Aku ada satu template khusus untuk baca buku yang namanya Book Tracker. Book Tracker ini aku desain khusus untuk membaca buku dan pencatatanku soal membaca buku. Oke, aku akan membagikan ini. Kita masuk saja langsung ke digital note taking book tracker di Notionku. Oke teman-teman semuanya, kita sudah masuk ke tampilan Notion kita. Tampilan Notionnya tuh sangat sederhana ya, jadi teman-teman bisa langsung memakainya dengan sangat mudah dan praktis, bisa digunakan gitu ya. Nah jadi kita mulai aja turnya ya. Di sini yang paling penting tuh sebenarnya ada di library ini teman-teman. Di library, jadi teman-teman di sini kita lihat aja ada fitur-fitur apa saja yang bisa digunakan. Nah, di sini ada reading. Reading itu basically adalah buku-buku yang saat ini kita sedang baca. Nah, karena berhubung aku lagi membaca buku Menjadi Penulis karya Putut Ea, maka di sini menjadi penulis gitu, tampil di sini. Terus Save the Cat Writes a Novel karya Jessica Brody sedang aku baca juga. Nah, kalau teman-teman perhatiin sebenarnya di sini itu ada Putut Ea sang penulisnya gitu. Terus kemudian di sini juga ada covernya yang bisa kita lihat. Terus 87 itu adalah halaman terakhir kita baca. Nah, kalau 45% ini adalah progres yang bisa kita lihat. Nah, kalau tanggal ini adalah target untuk kita membaca buku tersebut gitu. Jadi targetnya aku ingin buku ini selesai pada akhir Juni begitu. Begitupun dengan Save the Cat. Nah, kalau kita lanjut lagi ke to read, basically to read itu adalah buku-buku yang sempat kita baca tetapi kita tidak khatamkan begitu. Nah, jadi di sini terdokumentasikan dengan baik ya. Di sini ada handbook, ada Kapital Karl Marx gitu aku baca. Ada genealogi kapitalisme, dan di sini juga ini ada angka-angka di sini ya. Ini ada 9, ada 114, itu tandanya halaman terakhir kita membaca di halaman tersebut begitu. Jadi kalau misalkan suatu saat nanti kita pengen membaca buku ini lagi, kita tinggal lanjutkan saja begitu. Nah, kalau yang di read ini adalah buku-buku yang kita khatamkan begitu. Jadi ini ada buku dari The 7 Habits of Highly Effective People sama 1 Q84 begitu. Nah, yang paling penting sebenarnya ada di all item ini teman-teman. Di all item ini adalah semua buku-buku yang pernah kita baca itu terkumpul di sini. Dari mulai buku yang sempat kita tunda, dari yang sudah kita baca, sampai buku-buku yang pengen kita baca. Nah, buku-buku yang pengen kita baca itu sebenarnya masuk ke reading Kuiwi ini. Contoh misalkan aku sedang ingin membaca buku Marina Leda, Ronggeng Duku Paru, Plantation Life gitu. Basically reading Kuiwi itu adalah bacaan-bacaan atau buku-buku yang pengen kita baca tetapi kita belum sempat membelinya atau belum sempat kita temukan bukunya begitu ya. Nah, jadi gitu. Kalau misalkan teman-teman ini kan inbox ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan buku gitu.
nanti status bukunya misalkan ada di inbox, nanti masuk ke reading QW ini dan masuk juga ke bagian all item ini teman-teman ya. Begitu. Nah terus yang paling penting lagi adalah sebenarnya di bawah ini ada reading timeline ya teman-teman. Teman-teman kemudian bisa juga nge-track sejauh mana teman-teman membaca di bulan ini atau di minggu ini. Ini ada tampilan weekly-nya, ada tampilan monthly-nya, bulanannya gitu. Nah, jadi kita bisa nge-track juga seberapa jauh kita bisa kita melihat progres kita membaca. Jadi gitu. Nah terus di bawahnya ada lagi quotes ya. Teman-teman misalkan sedang membaca buku tertentu di atas ini. Nanti teman-teman ternyata dalam sepanjang teman-teman membaca ada quotes-quotes tertentu gitu yang sangat relate. Bisa teman-teman tulis di sini nih. Bisa teman-teman tulis di sini ya gitu. Nah ini kebetulan ada quotes-quotes tertentu juga. Ini ada dari Novelist as a Vocation karena memang aku sangat suka sekali dengan bukunya, maka quotes-quotesnya aku masukin ke sini gitu ya. Nah nanti kalau misalkan ada quotes favorit gitu, nanti teman-teman bisa difavoritin aja quotes-nya. Contoh misalkan di sini nih. Ini kan ada Welcome to the Ring Virus gitu. Ini adalah quotes yang aku suka gitu ya. Kalau misalkan teman-teman pencet favorit ini, nanti di depan itu tampil teman-teman quotes-nya seperti yang ini dia Novelistic Intelligence sama Welcome to the Ring ya. Tadi ini adalah yang sudah kita centang favorit. Kalau kita tidak centang lagi, maka di depannya juga tidak akan ada lagi muncul quotes tersebut gitu. Nah terus ini juga ada book favorit ya teman-teman, favorit book. Ini kebetulan ada 2, Novelist as a Vocation sama Save the Cat. Nah teman-teman, menariknya adalah di sini. Misalkan buku Save the Cat sama Novelist as a Vocation ini masuk juga ke dashboard yang ada di library ini. Nah, contoh misalkan kita pengen menambahkan buku favorit lagi nih dari kumpulan buku yang ada di library ini. Misalkan contoh kita pengen 1Q84. Kita langsung aja bisa teman-teman kemudian kita centang ininya ya, favorit booknya. Kalau misalkan kita centang gitu, maka nanti buku ini akan tampil di depan teman-teman. Nah, disinilah teman-teman. Ya, 1Q84 muncul tadi yang barusan dicentang. Oke, kalau misalkan kita uncentang lagi, maka hilang lagi, tidak tampil lagi di depan begitu. Menarik ya teman-teman ya. Nah, jadi begitu. Nah, basically memang seperti ini ya teman-teman, tampilan book trackernya. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkannya, bisa menggunakannya juga dengan praktis, dengan instan. Jadi progres teman-teman membaca bisa terekam dengan baik, terdokumentasikan dengan baik, begitu ya. Kalau misalkan teman-teman tertarik ingin book trackernya, teman-teman bisa akses via link description box yang ada di bawah, begitu ya. Teman-teman bisa langsung akses linknya, lalu teman-teman bisa kemudian menduplikasi template-nya begitu. Untuk tutorial bagaimana caranya menduplikasi, bagaimana caranya mendownloadnya, sudah tertera di situ. Saya sudah sertakan bagaimana caranya untuk menduplikasi template ini, begitu ya. Kemudian persoalan harganya tidak gratis ya teman-teman. Anggap saja teman-teman lagi mentraktir saya deh, gitu. Mentraktir 1 gelas kopi ataupun 1 bungkus nasi, begitu ya. Nah jadi begitu aja teman-teman. Terima kasih banyak, semoga template-nya bermanfaat. Aku tunggu cerita dari teman-teman untuk selanjutnya. Terima kasih banyak.